itu kita hanya menunda ya. Jadi waktu pandemi itu kita menunda, memang ada 1, 2, 3 mall yang kita sudah rencanakan tetapi belum dibangun. Nah, kita rencanakan sebenarnya tahun 2020 itu ingin kita mulai pembangunannya. Tapi karena terjadi pandemi, kita tunda. Nah, kalau misalnya sudah ini menjadi endemi, menurut saya sudah waktunya kita membangun kembali mall-mall. Karena biar bagaimanapun mall itu masih menjadi salah satu alternatif untuk entertainment dan entertainment bagi masyarakat kita sebagai tujuan lah, sebagai tujuan entertainment mereka. 3 yang tertunda di mana aja nih Pak Harun? Ada 1 di Medan, 1 di Surabaya, dan 1 di Makassar. Ini akan Itu yang ditunda kita sampai kapan Pak? sementara. Apakah akan mulai juga dibangun di tahun ini atau seperti apa Pak? Ya, kita sudah mulai revisit lagi ya, bahwa ini mungkin sudah bisa kita mulai kembali. Tetapi memang kita takutkan adalah bahwa apakah nanti di tengah jalan ada hal-hal yang negatif kembali terjadi. Nah, itu yang kita harus antisipasi. Sekarang kita harus meredesain kembali mall-nya, apakah mall-nya itu terlalu besar atau justru kurang besar. Karena sekarang ini trennya kan orang hanya datang ke mall yang menarik, yang besar misalnya, yang diversifikasi dari tenannya itu lebih banyak. Sekarang ini orang sudah online shopping sudah banyak sekali, jadi yang tidak bisa disubstitusi di online itu baru bisa kita adakan di mall. Tapi kalau yang sudah mudah disubstitusi, seperti misalnya barang-barang standar, itu tenannya sudah nggak mungkin kita pilih kembali. Jadi itu harus kita redesign kembali, kita revisit lagi bahwa tenant mix-nya seperti apa yang harus kita lakukan. Oke, seperti apa dengan adanya hype lagi, dengan adanya mungkin kita bisa katakan sinyal kebangkitan begitu ya di sektor mall begitu ya, dan juga properti secara keseluruhan, seperti apa sih mungkin Pak Harun melihat pertumbuhan yang diharapkan begitu di sepanjang tahun 2020 ini Pak Harun? Kalau mall ini, kalau misalnya di properti, saya sangat positif. Karena properti biar bagaimanapun akan selalu dicari ya. Itu mau hunian, perumahan, ataupun mau mall. Mungkin hotel yang agak sulit belakangan ini, karena hotel itu kan barrier to entry-nya terlalu rendah. Orang punya tanah 1.000-2.000 meter bisa membangun hotel dengan cepat begitu. Nah itu jadi demand-nya itu, supply-nya itu bertambah terlalu cepat. Kebanyakan hotel itu belum sampai sudah return atau payback-nya sudah full, itu orang sudah bangun kembali kompetitor. Jadi return-nya itu akan tambah panjang. Itu kalau untuk hotel. Kalau untuk mall lebih sulit lah, barrier to entry-nya lebih tinggi. Nah itu kita mall tetap kita mencari terus lokasi baru untuk kita expand. Tetapi memang yang harus kita hati-hati sekarang adalah inflasi. Ya. Kita melihat bahwa construction cost sudah naik cukup banyak, ya terutama sudah dimulai di tahun 2021. 2022 ini pun kita sudah rasakan sekali inflasi itu cukup tinggi di bidang konstruksi, tapi kita beruntung bahwa di makanan itu tidak terjadi inflasi terlalu tinggi. Nah itu mungkin kita harus berikan kredit kepada pemerintah kita yang sudah memanage cukup baik sekali. Tetapi di konstruksi kita sudah lihat bahwa kenaikan itu sudah 8-10%. Tapi memang kita juga saya perlu sampaikan bahwa selama beberapa tahun construction cost itu naiknya sedikit sekali, 2-3% saja. Jadi saya tidak kaget kalau misalnya tiba-tiba naik 8-10%.